TA TV, media syiar Islam. Pertanyaan yang selanjutnya, Ustadz, apakah benar hukumnya makruh jika terlalu sering mandi saat puasa? Dan apa hukumnya berenang saat puasa? Dari Abdullah di Banda Aceh. Ahlan akhi Abdullah, barakallahu fiik, Allah yahfadzak. Baik, makruh salah satu dari 5 hukum Islam di dalam Islam. Dan hukum makruh, definisi makruh dalam ilmu usul al-fiqh adalah suatu larangan seorang dilarang untuk melakukannya dengan larangan yang tidak keras, di mana kalau dia melakukannya dia tidak berdosa tetapi dia tercela. Ini makruh. Ya, biasanya suatu yang makruh itu adalah sesuatu yang Nabi melarang ya, tapi di suatu kondisi atau di waktu yang lain Nabi melakukannya. Atau Nabi pernah melarang dari suatu perbuatan, kemudian melihat ada para sahabatnya yang melakukannya, tetapi beliau mengikrarkannya. Artinya hukum asalnya dia dilarang. Kemudian ada dalil lain yang memalingkan dari larangan tersebut kepada makruh. Maka dari itu para ulama menyatakan, barang siapa yang menyatakan suatu perbuatan atau ucapan itu makruh, dia harus mendatangkan dalil. Dan tiada dalil yang melarang kita untuk memperbanyak mandi di siang hari Ramadan. Nah, dan yang kedua, orang yang melarang manusia untuk memperbanyak mandi di siang hari Ramadan, maka dia telah mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan kepada manusia. Dan ini adalah sikap ekstrim ya, dari sebagian orang yang dikatakan ulama. Dan telah banyak ayat dan hadis yang melarang kita untuk mengharamkan kepada manusia hal yang Allah halalkan. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a qul man harama zinata allati akhrajaha li'ibadihi wat thayyibat ya. Dan juga ayat Allah Jalla wa Ala qul Allahu adina lakum am 'ala Allahi taftarun. Tatkala mereka mengharamkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Naam. Maka tidak mengapa dia memperbanyak mandi selama tidak nyuri-nyuri air untuk diminum dalam mandinya. Bagaimana dengan renang? Renang bagian dari mandi. Ya, akan tetapi jika dia khawatirkan dengan dia renang ya, akan terminumkan air, ya, maka hendaknya dia tidak melakukannya, ya, atau berhati-hati. Adapun masuknya air melalui telinga, ya, tanpa sengaja, ya, atau juga ke mulut tanpa sengaja, ya, itu bukanlah pembatal pembatal puasa. Sebagaimana jika orang tak sengaja makan dan minum, puasanya tidak batal. Mungkin Ustaz nggak sengaja, ya mungkin aja karena dia lupa, ya. Atau tiba-tiba lagi jalan jatuh makanan ke mulutnya, sangat mungkin. Oleh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nasiya fa akala aw shariba wa huwa sha'im falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah." Barang siapa yang lupa sehingga dia makan dan minum dan dia sedang berpuasa, hendaknya dia teruskan puasanya. Masih sah puasanya karena Allah lah yang telah memberikan makanan dan minuman tersebut kepadanya. Maka tidak mengapa seorang ya meringankan kelelahan puasanya dengan memperbanyak mandi. Bahkan lebih dari itu, tidak mengapa seorang bersiwak walaupun sudah tergelincir matahari. Kenapa? Karena beberapa alasan kata para ulama. Yang pertama, tidak dalil yang melarangnya. Ini ya, bantahan umum kepada sebagian fuqaha yang melarang manusia bersiwak sikat gigi setelah tergelincirnya matahari, waktu zuhur dan seterusnya. Yang kedua, hadis-hadis Nabi yang menganjurkan kita untuk bersiwak justru menunjukkan siwak itu dianjurkan sepanjang waktu tanpa terkecuali setelah tergelincirnya matahari di siang hari Ramadan atau puasa. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak 'inda kulli shalah. Andai kata aku tidak khawatir memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mereka ingin melakukan salat. Nah, di antara salat yang ada apa? Zuhur dan asar. Ini menunjukkan siwak dianjurkan sepanjang hari, sepanjang waktu. Andai kata dikecualikan dari salat-salat setelah tergelincir matahari di saat seorang berpuasa, maka Nabi akan mengecualikannya. 6. Dan siwak sama seperti mandi menyegarkan mulut dan memberikan semangat baru bagi orang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Maka tidak mengapa insyaallah ta'ala, dengan syarat tidak minum air. Jadi jangan nuduh ya kalau ada orang yang lagi renang atau menilau, kagak puasa nih orang kayak. Ini sikap ekstrim dalam beragama. Nah, wallahu a'lam bishawab, la ilmu indallah.